Ini Pak Ustadz, kok ada judulnya ini anakku pencabut nyawaku. Maksudnya apa ini Pak Ustadz? Iya. Anakku pencabut nyawaku. Baik Bang ya. Di Kristen yang menganut Tritunggal gitu ya, mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, betul? Pak itu. Iya betul Pak Ustadz. Nah pertanyaannya ya, siapa yang mencabut nyawa Maria? Tuhan Pak Ustadz. Tuhan itu siapa namanya? Bisa dibilang Allah, Tuhan. Bukan Yesus. Itu Tritunggal Pak Ustadz. Iya. Kok susah kali jawabnya Bang? Gak mau jujur sih, susah kali jawabnya. Udah sesuai judulnya, nggak usah diprotes lah ya. Ngapa coba? Kan sesuai judulnya. Abang ini gimana sih? Boleh saya jelaskan Pak Ustadz? Silakan Anda nanggapin kan sekarang, silakan. Sebenarnya Pak Ustadz, kalau Tuhan itu sebenarnya gelarnya banyak Pak Ustadz. Kita bisa gelarnya banyak. Apa aja? Bisa kita bilang Tuhan itu nggak ada sebenarnya namanya yang asli. Kita nggak tahu namanya asli. Karena waktu Musa aja pun dulu sebelum datang Yesus ditanya, siapa namamu? Dibilang sama Musa itu, aku tetap aku katanya. Saya tidak gitu. punya nama. Tidak punya nama. Lalu terus? Jadi kalau Yesus kan itu nama di bumi ini itu Pak Ustadz. Ya iya, Yesus nama di bumi ini kan kalaunya dia diangkat kan berubah kan namanya. Menjadi satu katanya, betul nggak? Kita kan nggak tahu di atas langit Pak Ustadz. Memang kayak gitulah. Loh, lalu gimana di kitab Anda yang mengatakan bahwa Yesus itu naik ke surga? Iya, itulah. Memang kalau dia naik kitab dia naik ke surga. Kalau dia naik ke surga, saya mau tanya sama abang, orang lihat surga itu pakai teropong apa? Maksudnya Pak Ustadz? Orang lihat surga, Yesus katanya naik ke surga. Orang-orang lihat surga saat Yesus naik ke surga, itu dia pakai teropong apa itu? Saya mau beli Bang, ya mau beli saya teropongnya itu bisa lihat surga. Itu kan zaman dulu Pak Ustadz. Ya iya, pakai kan apa? Apalagi zaman dulu, makanya saya heran orang bisa lihat surga pakai teropong apa itu? Itu kan dulu ceritanya Pak Ustadz, kita nggak tahu. Jadi kita kan mengikuti ajaran dulu, istilahnya mana keyakinan kita lah. Ikut-ikutan berarti Bang. Abang beragama cuma ikut-ikutan, berarti nggak tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah tentang agama. Katanya doang. Makanya mikir Bang, kalau kita beragama itu ya, kenapa saya bilang pikir? Gini, beragama itu tidak lepas dari akal sehat masalahnya. Kalau orang zaman dulu ada lihat surga Bang ya, ini canggih betul manusia zaman dulu. Pakai teropong apa dia, nggak masuk akal gitu lihat surga. Pikir pakai akal sehat gitu. Nggak masuk akal orang lihat surga. Kalaunya Yesus dikatakan naik ke langit wajar, ya wajar gitu. Naik ke langit wajar, karena kita bisa lihat langit. Yesus naik ke langit
Oke, wajar gitu. Tapi kalau Yesus naik ke surga, orang pakai teropong apa? Lihat surga gitu loh. Itu masalahnya, Bang. Itu kan kita kan nggak tahu itu, Pak Ustadz. Kan namanya film, Pak Ustadz. Film. Iya kan? Kok film, Bang? Film. Apa hubungannya dengan film, Bang? Saya kan sering nonton film Yesus juga, Pak Ustadz. Jadi rujukan iman Anda cuma film gitu. Jadi rujukan iman Anda itu dari film. Enggak, maksudnya gini, Pak Ustadz. Kan saya nonton film Yesus kan biar tahu sejarahnya macam mana kejadiannya waktu dulu itu. Ya iya, itu film, Bang. Cuma film gitu loh. Film itu ada sutradaranya, ada skenarionya gitu. Bisa dibikin-bikin. Masa Anda beriman dengan film sih? Abang ini kacau. Iya, baru dengar saya, teman-teman. Dasar imannya film Yesus. Jadi saya mau bertanya ini, Pak Ustadz. Nanya lagi, ya silakan. Tapi kalau di Islam filmnya ada juga, Pak Ustadz. Kayak gitu. Film juga. Apa? Film Nabi Sejarah Muhammad film tapi Islam. tidak di film Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammadnya itu ya film animasi aja gitu. Tapi Nabi Muhammadnya itu tidak ditampakkan wajahnya. Ada. Di mall-mall pun ada tuh, di mall saya nih, di Kimall Banjarbaru tuh. Ada film Nabi Muhammad kalau mau nonton bayar. Iya, tapi kan nggak nampak wajahnya, Pak Ustadz. Iya, memang nggak nampak. Emangnya dulu sudah ada fotografer gitu, ada alat foto dulu itu. Ngaco aja, yang nggak nampak lah mukanya. Ya makanya udah dibilang, Bang, beriman itu juga pakai akal gitu. Zaman Nabi Muhammad nggak ada fotografer, nggak ada kamera, nggak ada video, itu nggak ada. Tiba-tiba Yesus kalian ada gambarnya, kenapa, Bang? Itu kan kata orang dilukis dulu katanya, Pak Ustadz. Iya, dilukis. Makanya itulah, Bang, beriman buta. Ya, beriman buta. Kenapa? Sama lukisan aja percaya ente gitu. Beriman buta namanya. Nggak memakai akal. Zaman dulu udah tahu kita di abad 1 sampai 7 itu nggak ada kamera, nggak ada. Tiba-tiba ada wajah Yesus, wajah Nabi Muhammad, ngaco. Dulu kan cuma bisa melukis, Pak Ustadz. Iya, melukis bisa orang melukis. Jadi kalau agama kita Islam ini, Pak Ustadz, sering juga saya bertukar pikir sama saudara saya agama Muslim juga di sini kan. Apa bertukar pikir kayak gimana? Abang mau tahu apa tentang Islam? Coba silakan tanya, Bang. Kalau abang tertarik Islam gitu. Ya gini, Pak Ustadz, bilangnya sama aku, kenapa di buku Alkitab ada Yesus ngomong begini, akulah jalan dan hidup dan kebenaran. Baik, lalu? Tidak bisa sampai ke tempat Bapa kalau tidak melalui aku. Di Alkitab ada, di Al-Quran kami nggak ada seperti itu katanya. Oh, kata siapa? Ada kok. Berarti ada juga jaminan kayak gitu, Ustaz. Oh, ada jaminannya di Islam. Jadi buktikan, Pak Ustadz. Gimana, Pak Ustadz? Oh, gini ya, nih ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup, kata Yesus kan. Jalan, kebenaran dan hidup. Ya, ini catat ya, dalilnya catat. Ya, dalam Quran surah Nabi Muhammad adalah jalan. Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh.
Nabi Muhammad jalan yang lurus. Ya, terus Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Nabi Muhammad itu jalan. Katakanlah, apabila kamu mencintai Allah, maka ikutilah sunnah atau jalan Nabi Muhammad. Tuh. Jalan Nabi Muhammad. Nah, sekarang lagi Bang. Ya, sekarang lagi nih. Nabi Muhammad itu kebenaran. Ya. Nabi Muhammad itu kebenaran. Quran surah Al-Baqarah ayat 119. Inna arsalnaka bil haq. Sesungguhnya kami mengutus engkau ya Muhammad dengan kebenaran. Tuh, Nabi Muhammad itu dengan kebenaran, dia kebenaran. Terus Nabi Muhammad juga menjamin hidup yang kekal. Di dalam riwayat Bukhari, ya, dalam hadis riwayat Bukhari, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umat Islam pasti masuk surga kecuali yang enggan. Tuh. Ada Bang gitu, jaminan kayak gitu. Iya sama. Kami pun gitu juga. Masalahnya gini Bang, kalaunya sama, Yesus itu ngomong untuk siapa coba? Akulah jalan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Dia ngomong untuk siapa itu? Yesus sendiri yang ngomong. Iya, dia ngomongnya sama siapa? Adakah ngomong sama Kristen? Sama pengikutnya. Pengikutnya Kristen bukan? Waktu dia ngomong. Orang Yahudi, Pak Ustaz. Yahudi, memang untuk Yahudi dia. Dia ngomong kayak gitu, dia jalan kebenaran dan hidup untuk Yahudi doang. Bukan untuk Kristen. Karena saat itu dia ngomong sama Filipus dan menegur murid-muridnya jangan mengajarkan ajaran dia di luar Yahudi. Matius 10 nomor 5, jangan menyimpang dari Yahudi. Matius 15 nomor 24, dia diutus hanya untuk Yahudi. Kalau Nabi Muhammad diutus untuk wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, untuk semua manusia Bang. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Nabi Muhammad itu untuk seluruh manusia. Kalau Yesus hanya untuk Yahudi, bukan untuk Kristen Bang. Kristen itu belum dikenal Yesus. Yesus tidak kenal Kristen. Yesus kagak bawa Kristen. Yesus tidak perintahkan Anda jadi Kristen. Yesus ya, sekali lagi, tidak mengajarkan Kristen. Yesus tidak mengenal pendeta. Yesus tidak mengenal gereja. Tuh. Memang benar Pak Ustaz. Memang kalau Yesus memang dia tidak harus tepat sasaran. Dia siapa yang memuji dia, yang muliakan dia, ya itulah sebagai hambanya, pengikutnya. Ya, hambanya. Pengikut apa pembangkang nih? Saya mau tahu dulu, Anda ngaku pengikut Yesus, ya, betul? Ya, saya percaya sama Yesus, Pak Ustadz. Oh, percaya sama Yesus. Baik, Bang, saya mau tanya, kalau Anda percaya sama Yesus, Yesus di hari ke-8 sesuai adatnya, adat Yahudi, dia disunat. Abang ikut sunat nggak kayak Yesus? Kalau sunat, saya sudah disunat, Pak Ustadz. Yakin? Spill. Iya, Pak Ustadz. Nggak yakin, saya spill dong. Ketawa dia, ya. Baik. Saya nggak bohong, saya sudah disunat. Oh, nggak bohong, baik. Sekarang lanjut. Yesus kagak pernah makan babi. Ente makan nggak? Kalau kan makan kan. Kalau ente makan babi, Yesus kagak pernah contohin. Membangkang Yesus ente berarti. Gini dia, Yesus kan nggak dibilang jangan makan babi. Ya iya, dia nggak ada contohin makan babi.
Memang dia nggak makan babi, tapi dia nggak larang, Pak Ustadz. Dia larangan dia itu di Matius 5 nomor 17, 18, 19 Bang. Larangannya ada di Taurat, di Imamat 11 nomor 7, di Yesaya 66 nomor 17. Itu kan belum datang Yesus, Pak Ustadz. Ya iya, tapi dia mengajarkan kitab itu babi haram. Gini dia, Pak Ustadz. Kalau dulu itu sebelum datang Yesus, memang dilarang makan babi, Pak Ustadz. Iya. Tapi setelah Yesus datang boleh gitu makan babi? Dia kan ada dia. Nah macet udah abangnya. Macet bang. Wah macet. Iya. Macet ini, Pak Ustadz. Kenapa macet bang? Kalau Yesus kan dia datang. Yesus datang kenapa jadi boleh makan babi bang? Dia bilang kan bukan babi itu yang haram katanya, Pak Ustadz. Mana ada Yesus ngomong bukan babi yang haram? Kacau. Di mana ayatnya itu? Nggak pernah ada bukan babi yang haram itu. Nggak ada. Maksudnya, Yesus menghalalkan babi, nggak ada. Maksudnya bukan makanan yang haram katanya, tapi kelakuan kita yang haram katanya. Pakai itu pula. Katanya apa yang masuk ke mulut tidaklah najis, itu kan? Tapi iya, yang keluarlah yang najis, kan kayak gitu. Iya. Itu Yesus ngomong bukan masalah makanan. Gitu, Pak Ustadz. Iya. Bukan masalah makanan. Yesus ngomong. Nah, jadi, kalau abang sekarang Yesus kagak pernah contohin makan babi, abang makan babi. Ikut siapa itu? Ikut siapa Anda makan babi? Kalau kita melalui makanan ini, Pak Ustadz, terpengaruh kepercayaan kita, Pak Ustadz. Iya, berarti satu udah lepas dari tidak ada contoh Yesus makan babi, tapi abang makan. Lepas satu dari Yesus. Yang kedua bang, Yesus mati dikapani. Orang Kristen pakai apa mati dia? Dikapani juga, Pak Ustadz. Mana dikapani juga? Nggak pernah saya lihat Kristen dikapani. Dua ini, Pak Ustadz, dikasih dulu peti, baru di dalam peti mati itulah ditaruh kain kafan. Kain kafan atau? Wah bohong abang ini. Saya bentar dulu ya. Prosesi saya bukakan ya prosesi pemakaman Kristen. Penasaran saya. Pemakaman Kristen. Kata abangnya dikapani. Iya. Mana bang, ini bukan kapan ini bang? Jas itu jas. Di dalamnya, Pak Ustadz, di dalam. Ini di dalam udah ini di dalam nih. Tuh, tetap aja dia pakai jas, pakai sepatu. Abang ini ngaco. Keluar. Bang, waduh, kenapa keluar bang? Aduh. Saya nggak ada nurunin, kenapa keluar sendiri bang? Ya gini aja bang ya, saya kasih pesan sama Anda ya, ikuti ajaran Yesus ya, jangan imani saja katanya ya. Itu bang ya, makanya kan Anda malu sendiri kan. Saya mohon maaf bang ya, saya harus tunjukkan kebenarannya seperti apa gitu. Malu sendiri kan Anda sampai turun gitu ya. Maka beriman itu jangan pakai katanya, jangan. Ikuti ajaran Yesus. Maka ketika Anda mendalami ajaran Yesus, Anda pasti jadi mu'alaf gitu.
Siapa lagi nih? Siapa lagi? Hah? Turun sendiri teman-teman, saya nggak pernah nggak nurunin dia ya, nggak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam bang. Oh, Islam ada yang mau disampaikan bang? Ada, saya cuma mau tanya. Ya. Semua manusia itu kan, terutama Muslim kan ingin mengharap surga ya bang ya. Terus? Nah, kenapa bang doa sholat itu lillahi ta'ala? Kenapa tidak lillahi surga? Terima kasih bang penyampaiannya. Iya. Bukan lillahi ta'ala, bukan lillahi surga, lillahi ta'ala. Karena bang, Allah yang memiliki surga dan Allah yang memasukkan ke surga dengan rahmatnya. Gitu. Makanya lillahi ta'ala, bukan lillahi surga. Karena Allah yang menciptakan surga, Allah pemilik surga, dan dengan rahmatnya ya kita masuk surga. Makanya lillahi ta'ala, bukan lillahi surga. Aduh, kita manusia kan ingin mengharap surga bang, bukan mengharap bang, kita ini Muslim. Arti Muslim itu berserah diri ya. Kagak usah kita mengharapkan, kita berharap boleh gitu ya. Yang penting jalani dulu kewajiban kita menyembah Tuhan sehari 5 kali ya. Kagak usah kau harapkan apa-apa dulu gitu. Ikhlas dulu hatimu gitu ya. Itu dulu ya. Kagak perlu kamu memikirkan oh nanti aku sholat masuk surga. Itu urusan Allah. Yang penting kamu jalankan perintahnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, kamu itu diciptakan untuk menyembah Dia, bukan untuk mikirin isi surga, bukan. Terima kasih ya Pak. Gitu. Ustadz Yusufi ya, semoga sehat selalu jasmani. Amin. Buat abang juga. Matan wali rizki ya rozak wasi wajibat. Wa iyyaka bi khair. Wa iyyaka bi khair. Amin ya rabbal alamin. Oke bang, thank you ya. Silakan turunkan saya bang. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jawabannya. Sama-sama.